8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Yes. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Dia, Allah yang kudus. Kita mau bermazmur hanya bagi nama Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Tanggalkan semua bebanmu. Tambahkan semua pergumulanmu. Siapkan hatimu. Kita menyembah Tuhan yang hidup.
sekali lagi Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu ya Bapa. Setiap kehidupan kami mau terus memuji dan memuliakan Engkau. Amin. Tuhan
adalah Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, Allah yang besar dalam jagat raya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, di sisa hidup kami, Engkau Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan sumber kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini doa kami ya Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam
milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau sama-sama katakan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hati. Ini kerinduan kami Tuhan. Buka mata hati kami untuk melihat kebesaran-Mu, keagungan-Mu, keajaiban kasih karunia-Mu. Memudarkan dunia. Di mataku Engkau Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau di mataku Engkau Holy Spirit, Lord. Lawat kami Tuhan. Roh Kudus, kami rindu pribadi. Pulihkan kami gereja Tuhan. Jiwa kami rindu akan Engkau. Hatiku haus akan Engkau.
Holy Spirit God. Allah Roh penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, kami Tuhan, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sama kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Izinkan Dia melawat kita. Allah Roh Kudus, Penuhi kami umat-Mu dengan pribadi Roh Kudus. penuhi kami, Jiwa kami haus akan Engkau. ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Izinkan Dia mengubahkan hidup kita. ubah hatiku, Pulihkanku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sama kudus, kudus,
disembah di tempat ini Tuhan. Kau ditinggikan di tempat ini. Kau layak menerima segala kemuliaan, Kau layak menerima segala pengagungan. Kau Tuhan penebus dosa kami. Kau Allah yang sudah mengampuni kami. Kau Allah yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan, layaklah Engkau disembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami percaya Kau melawat setiap umat-Mu. Kau melawat pribadi lepas pribadi. Engkau yang memulihkan, Engkau yang memerdekakan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menghibur, Engkau yang menyembuhkan. Bahkan Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka yang membutuhkan hikmat. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya ada pemulihan. Dan Engkau terus membawa kami semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur buat lawatan Tuhan. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh hikmat-Mu. Bukakan rahasia kebenaran-Mu bagi setiap kami. Ketika firman dibagikan, Roh Kudus terus bekerja, membukakan pewahyuan-pewahyuan, mengingatkan semua hal yang berasal dari Bapa, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Lawat juga anak-anak Tuhan, urapi juga guru-guru sekolah minggu. Biar anak-anak bisa menangkap isi hati-Mu, biar anak-anak bisa mengalami firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita. Saudara bukan orang asing di tempat ini, kita semua satu keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah mengakhiri minggu terakhir dari bulan Agustus. Sekitar 4 bulan lagi kita akan akhiri tahun ini Saudara. Dan saya percaya ada hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ada hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam gereja ini, dalam pribadi kita, dalam pekerjaan kita. Karena itu jangan pernah lalui hari-hari itu tanpa tuntunan Tuhan. Karena tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita Saudara. Enggak ada. Semuanya itu Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita di dalam sebuah rencana. Karena itu tetaplah fokus kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dan perlu kita hari-hari ini bergumul mengevaluasi kehidupan kita sepanjang 8 bulan terakhir. Apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan Saudara. Tentu kita ingin setiap hari itu atau setiap bulan itu semakin lama semakin bagus Saudara ya. Semakin kualitas kita semakin meningkat. Jangan puas dengan apa yang sudah ada saat ini. Karena yang Tuhan sediakan bagi kita itu jauh lebih besar dari apa yang saudara bisa bayangkan. Jauh lebih besar dari apa yang saudara bisa bayangkan. Karena itu mari tetap kita closer to God. Semakin melekat kepada Tuhan supaya kita bisa menemukan apa yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Sudah 3 minggu kita belajar tentang jemaat yang ada di kitab Wahyu. Kita sudah belajar tentang jemaat di Efesus. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan berbicara kepada jemaat di Smyrna. Minggu lalu kita belajar jemaat di Pergamus.
Dan setiap kota ini Tuhan punya pesan masing-masing dan mereka punya tantangan tersendiri. Dan mereka punya pergumulan tersendiri. Dan Tuhan punya cara tersendiri menegur mereka. Ini gambaran kekristenan sebenarnya. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita tipe jemaat yang ada di Efesus? Apakah kita tipe orang yang ada di Smyrna? Apakah kita tipe orang yang ada di Pergamus? Sampai nanti ada 7 saudara. Nanti kita lihat. Pagi hari ini kita belajar tentang jemaat di Tiatira. Jemaat di Tiatira. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, pesan yang paling panjang itu kepada jemaat Tiatira saudara. Yang lain tidak sepanjang ini. Tiatira ini lebih panjang dari yang lain. Padahal Tiatira ini kota yang sangat kecil. Dia kota yang paling kecil dari semua kota yang ada di kitab Wahyu itu saudara. Walaupun dia paling kecil, tapi Tuhan tetap perhatikan saudara. Tuhan kasih perhatian khusus kepada mereka. Karena itu jangan merasa, wah saya ini orang yang kecil, saya ini orang yang gak dianggap. Tuhan tetap kasih perhatian khusus saudara. Mungkin kita tidak sebesar orang lain, tidak sehebat orang lain, tidak sekaya orang lain. Justru Tuhan kasih perhatian lebih kepada Tiatira saudara. Saya akan bacakan bagi kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api, perhatikan, dan kakinya bagaikan tembaga. Menarik di sini saudara ya. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Tidak cuma sebagai anak Allah yang matanya seperti nyala api dan kakinya seperti tembaga. Di 3 gereja sebelumnya Tuhan tidak cerita ini. Dia tidak memperkenalkan dirinya seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui. Perhatikan, ini tujuannya saudara. Semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan
kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bahwa menarik peristiwa di Tiatira ini, pesan Tuhan kepada jemaat Tiatira. Yesus memperkenalkan diri sebagai anak Allah. Ya. Serta datang dengan mata yang menyala dan kaki bagaikan tembaga. Kenapa saudara? Kenapa? Karena memang saat itu umat Tuhan sedang mengalami tekanan dari Isabel yang menyesatkan. Bukan cuma umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun sedang dipengaruhi untuk berzina saudara. Nanti kita pelajari siapa Isabel ini saudara. Dan saya pikir hari-hari ini menguasai gereja. Menguasai gereja. Makanya kalau tidak heran kalau kita lihat ada banyak hamba-hamba Tuhan seolah-olah gak berdaya saudara. Seolah-olah hamba Tuhan gak punya otoritas. Apa artinya mata yang menyala? Mata yang menyala itu menunjukkan bahwa Tuhan ingin kasih tahu kepada jemaat di Tiatira bahwa Dia Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di matanya. Ia tahu dosa-dosa mereka. Tuhan tahu setiap dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Tiatira saudara. Dan saya percaya hal yang sama juga, pesan yang sama Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan hari-hari ini. Bahwa Tuhan itu maha tahu saudara. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang ada tersembunyi di dalam hati kita. Tuhan tahu. Dan dikatakan Dia datang pakai kaki bagaikan tembaga. Itu berbicara apa? Bagaimana Tuhan itu akan datang menghakimi, menginjak-injak mereka yang tidak mau bertobat. Dia akan datang suatu saat menghakimi. Jadi Dia tidak akan membiarkan dosa menguasai kita. Kemarin dunia maya dihebohkan dengan berita. Ada sekitar berapa ratus anak mahasiswa dan sekitar 400 ibu rumah tangga di Bandung terkonfirmasi positif HIV/AIDS. Umurnya 20 tahun sampai 30-an tahun. 20 sampai 40 tahun. Sudah terkonfirmasi kena HIV/AIDS. Kemungkinan besar kalau melihat inkubasi dari virus HIV ini saudara, kemungkinan mereka sudah jatuh dalam perzinahan waktu SMP, SMA. Sehingga umur-umur 30 tahun sudah kena HIV/AIDS. Bagaimana masih produktif, masih muda-muda. Bahwa perzinahan itu sedang menguasai dunia saudara. Dan iblis masuk lewat itu saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu hati-hati ini. Anak-anak kita jangan berpikir mereka tenang-tenang di rumah ya. Mereka alim kok Kak, di rumah gak kemana-mana. Aduh, justru kalau terlalu sering di kamar dan di rumah, mereka bisa video callan saudara. Awasi anak-anak kita. Jangan biarkan dia terlalu lama di kamar main handphone saudara. Jangan biarkan. Awasi handphonenya. Anak saya bilang, jangan kasih password handphonenya.
supaya bisa diawasi. Anak saya Joseph, saya tidak kasih handphone. Saya bilang SMP baru boleh pegang handphone. Gak boleh. Ngeri sekarang saudara ya. Kita harus hati-hati sebagai orang tua. Kalau dulu kita takut kalau anak kita keluyuran. Sekarang di rumah pun anak kita takut saudara. Kita takut. Karena gak sedikit sekarang anak-anak remaja jual diri lewat handphone. Oke. Kita belajar dari kota Tiatira saudara ya. Kota ini seperti apa sih? Jadi kota Tiatira ini merupakan kota terkecil dari semua kota yang ada yang dibahas di kitab Wahyu saudara. Jadi dia kota terkecil. Namun kota ini sangat strategis saudara. Sangat strategis. Kita tahu bahwa ibu kota dari provinsi Asia itu adalah Pergamus yang sudah kita bahas minggu lalu. Itu ibu kota provinsinya, pusat pemerintahannya. Dan Tiatira ini persis di depan pintu gerbang kota Pergamus saudara. Jadi kota Tiatira ini menjadi pintu masuk untuk masuk ke kota Pergamus. Mungkin kalau di Jawa Timur itu seperti Sidoarjo mungkin gitulah ya. Ya jadi pintu masuk dia untuk masuk ke kota Surabaya. Seperti Sidoarjo lah kira-kira. Kota kecil, tapi cukup maju saudara kota ini. Cukup maju. Kota Tiatira ini terkenal sebagai kota perdagangan. Tidak cukup sampai perdagangan, di sana juga pusat garment saudara ya. Ada kain wol diolah di sana, usaha kulit, sama kain ungu saudara. Kalau saudara, ya. Jadi kota ini penghasil kain ungu dan kita tahu kain ungu itu sangat penting. Kain ungu itu merupakan kain yang bermutu dan mahal yang biasanya dipakai oleh para pembesar-pembesar, oleh raja-raja dan orang-orang kaya. Makanya kalau kita baca di Alkitab, ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu selalu berpakaian ungu. Dan juga Lydia seorang pengusaha tekstil ya, kain ungu. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Jadi kota ini sebenarnya walaupun kecil menjadi kota yang sangat penting, menjadi kota yang cukup kaya dan industrinya cukup bagus saudara. Dan di kota ini tidak pernah dijadikan pusat penyembahan berhala. Nggak pernah saudara. Kalau kota-kota lain Efesus, Smyrna, Pergamus itu menjadi pusat penyembahan berhala. Kalau di sini enggak saudara. Jadi orang-orang Kristen di sini tidak mempunyai persoalan di dalam pengakuan terhadap kaisar. Kalau kita lihat di kota-kota lain seperti khususnya di Pergamus saudara, termasuk juga Smyrna, di sana itu kaisar itu harus disembah sebagai Tuhan, harus dipanggil sebagai Kyrios. Kalau mereka tidak menyembah kaisar sebagai Tuhan, itu mereka bisa dipenjara, mereka bisa dibunuh, mereka bisa ditangkap. Itu hartanya dirampas saudara. Tapi di tempat ini saudara, Tiatira ini enggak saudara. Jadi orang Kristen agak nyaman di sini. Biasanya zona nyaman itu menjadi zona yang cukup berbahaya juga sebenarnya. Ya. Jadi bebas dari ancaman hukuman mati dari kaisar di kota ini. Mungkin ini yang sedang kita alami juga di kota Tulungagung juga kayak gitu ya. Kota perdagangan, kota industri, dan di pemerintahannya kita aman. Jadi cukup nyaman lah. Jadi ini cukup bisa menggambarkan kondisi gereja hari-hari ini. Termasuk gereja kita saudara.
Di mana di kota ini kita bisa nyaman, kita bisa bekerja. Namun ada tantangan saudara di kota ini. Ada sedikit tantangan di kota ini saudara, yang memaksa mereka nanti harus kompromi. Apa tantangannya? Di kota Tiatira ini banyak serikat pekerja. Karena memang di sana banyak home industri, ada banyak usaha. Muncullah serikat-serikat pekerja saudara. Dan di dalam setiap serikat pekerja ini saudara, mereka mempunyai dewa yang melindungi dan menjaga. Ada dewanya. Serikat pekerja misalnya konveksi, serikat pekerja bakso, serikat pekerja apalagi saudara. Itu mereka punya dewa masing-masing. Dan setiap anggota serikat pekerja harus mempersembahkan diri kepada dewa tersebut. Setiap orang yang tidak menjadi bagian serikat pekerja, dipastikan mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Bukankah ini yang sering kita alami juga hari-hari saudara? Ketika kita masuk dalam sebuah pekerjaan, kadang kita dipaksa gak punya waktu untuk ibadah saudara ya. Karena ya sama bos pokoknya bekerja. Ya jadi tantangannya sebenarnya gak terlalu berat, tapi ya pilihannya cuma ada dua. Kita bergantung hidup kepada pekerjaan kita atau perusahaan tempat kita bekerja, atau kita mau bergantung kepada Tuhan. Jadi tantangannya itu cuman bagaimana orang Kristen itu mau memutuskan untuk tidak menyembah dewa yang ada di serikat pekerja itu. Untuk tidak tunduk kepada dewa itu. Jadi tantangan orang Kristen dalam hal pekerjaan saudara. Dan ini yang sering kita alami sebenarnya. Kadang di tempat pekerjaan kita dipaksa untuk kompromi melakukan dosa. Ya, membuat dua pembukuan. Untuk tidak jujur saudara. Untuk tidak punya waktu melayani Tuhan. Kadang kita dipaksa tempat kita bekerja. Kalau kita nggak nurut, ya kita keluar, disuruh keluar, cari pekerjaan lain. Dan yang saya sedihnya kadang pengusaha-pengusaha Kristen pun melakukan hal yang sama saudara. Dan hal itu juga yang dialami oleh jemaat di Tiatira ini. Mereka mulai kompromi. Tapi kita lihat bagaimana pandangan Tuhan tentang jemaat di Tiatira. Sebenarnya kalau kita perhatikan saudara, yang Tuhan serang itu bukan jemaat Tiatiranya saudara, tetapi penyesat yang ada di sana. Bagaimana Tuhan ingin melawan penyesat yang ada di sana. Tuhan sebenarnya sangat peduli sama jemaat ini, sangat memperhatikan jemaat ini. Ada beberapa pujian yang Tuhan berikan kepada jemaat di Tiatira saudara. Yang pertama Tuhan katakan, Tuhan memuji kasih maupun iman mereka. Wahyu 2 ayat 19 dikatakan seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Dia tidak katakan kasihmu dan imanmu, enggak. Tuhan gabungkan kasih maupun iman. Ternyata Tuhan bisa melihat bagaimana kasih dan iman itu menyatu bekerja dengan baik dalam kehidupan jemaat Tiatira saudara. Dan Tuhan senang dengan itu saudara. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih yang Tuhan cari dari hidup kita? Apakah kekayaan kita? Dia punya kekayaan. Apakah talenta kita? Dia yang kasih talenta. Yang Tuhan cari dari kita adalah iman. Iman. Makanya di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8 dia bilang gini saudara. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu,
Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia apa? Mendapati iman di bumi. Iman itu penting, saudara. Kenapa yang diserang oleh Tuhan Yesus adalah ajaran sesat? Karena ajaran sesat membuat kita tidak memiliki iman yang benar. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau firman yang kita dengar salah, maka iman yang kita bangun salah. Padahal ketika Tuhan nanti datang, yang dia cari adalah iman. Karena itu, mari kita fokus membangun iman kita. Bagaimana caranya membangun iman? Tidak ada cara lain, saudara. Tidak ada cara lain membangun iman kecuali hidup di dalam firman Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita bersyukur kita ada ibadah harian 3 kali sehari, di mana kita diajak 3 kali sehari untuk menyembah Tuhan. 3 kali sehari diajak kita untuk merenungkan firman. 3 kali sehari kita diajak untuk mempraktekkan firman. Supaya apa? Iman itu bisa bertumbuh dengan sehat. Karena hanya dengan iman yang sehatlah kita bisa menghadapi tantangan zaman. Karena dengan iman yang sehatlah kita bisa menghadapi setiap pergumulan. Hanya karena dengan iman yang sehatlah kita bisa menghadapi ajaran-ajaran sesat. Karena itu, kalau kita tidak mencintai firman, kita membuang mutiara dari hidup kita, saudara. Karena Yesus bilang, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Coba saudara perhatikan. Perhatikan saudara. Saudara jangan pikir dengan berkembangnya media sosial itu hal yang biasa. Coba Alkitab katakan iman timbul dari mana? Pendengaran. Iman itu ada 2 jenis, saudara. Iman itu ada 2 jenis. Iman yang positif dan iman yang negatif. Contoh iman yang negatif. Saudara yakin kalau saudara memang saya ditakdirkan miskin. Itu iman gak, saudara? Iman gak? Iman. Tapi iman yang negatif. Kayaknya saya gak berhasil deh. Kayaknya saya gak berhasil. Itu iman. Itu iman yang negatif, saudara. Iman yang negatif. Jadi iman itu pun ada dimensinya. Ada iman positif, ada iman negatif. Apa yang kita dengar itu menentukan iman kita. Kalau kita mendengar hal-hal yang negatif, maka iman kita pun negatif. Kalau kita mendengar firman Kristus, maka iman kita pun iman yang benar. Media sosial itu membuat kita punya kesempatan memasukkan semua informasi, mulai dari informasi berharga, sampah, apa, ke telinga kita. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk membaca berita tentang Sambo? Jangan-jangan saudara lebih detail hafal berita tentang Sambo daripada Yohanes Pembaptis. Halo? Sepenting itukah Sambo bagi kita? Iman kita mulai terpengaruh. Tuhan mencari iman. Dan menarik di sini, Tuhan memuji kasih maupun iman. Apa bukti dari iman kita? Iman itu kan abstrak, gak ada yang bisa melihat. Saya gak bisa melihat imannya Bu Ani. Gak bisa, saudara. Apakah bisa dilihat waktu dia di sini? Gak bisa. Saya gak bisa melihat imannya Mas Eko, gak bisa. Bagaimana kita tahu kita punya iman yang benar? Iman dan kasih
itu selalu berjalan bersama-sama. Jadi iman jemaat di Tiatira ini sebenarnya iman yang benar. Kenapa? Terbukti dari kasih mereka. Tuhan memuji iman maupun kasih mereka. Iman yang benar selalu berjalan bersama dengan kasih. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu apa? Saling mengasihi. Orang akan tahu bahwa kita ini percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus, kalau kita saling mengasihi. Jadi kalau kita tidak saling mengasihi, saling membenci, saling iri, saling melukai, itu menunjukkan sebenarnya iman kita itu iman yang tidak benar, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa, saudara? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Iman itu selalu berjalan dengan kasih. Bahkan kalau saudara baca nanti di 1 Yohanes itu, saudara, dikatakan orang yang tidak bisa mengampuni itu seorang pembunuh manusia. Pembunuh. Bagaimana mungkin seorang pembunuh masuk dalam kerajaan Allah, katanya, saudara. Jadi ini yang Tuhan puji dan ini yang Tuhan cari dari hidup kita, saudara. Sudahkah Tuhan menemukan iman dan kasih kita berjalan bersama-sama? Mengasihi keluarga kita, mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi diri kita sendiri. Gak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita gak bisa mengasihi diri sendiri. Oh, saya mengasihi diri sendiri, Kak. Masa sih? Kalau kita rusak diri kita dengan narkoba, apakah kita mengasihi diri sendiri? Kalau kita tidak jaga kesehatan, apakah kita mengasihi diri sendiri? Kalau kita simpan sampah kepahitan dalam diri kita, kebencian, apakah kita mengasihi diri sendiri? Karena itu akan merusak diri kita. Jadi pujian Tuhan kepada jemaat Tiatira adalah iman maupun kasihnya itu bisa dilihat dan dinikmati oleh Tuhan. Saya berdoa jemaat MDC Tulungagung, iman kita dan kasih kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin. Mulai dari keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Sudahkah mereka bisa merasakan kasih yang tulus dari kita? Sudahkah mereka bisa merasakan sebagai bukti dari iman kita? Teman-teman kantor kita, karyawan kita, sudahkah mereka bisa merasakan kasih yang tulus dari kita? Atau mereka hanya merasakan, Allah, kamu hanya ingin memanfaatkan saya? Itu yang Tuhan cari, saudara. Iman maupun kasih. Yang kedua, Tuhan memuji apa, saudara? Pelayanan maupun ketekunan. Lihat, selalu satu paket, saudara. Pelayanan maupun ketekunan mereka. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Saudaraku, ketekunan di situ dipakai bahasa Yunaninya itu hupomone. Hupomone. Jadi ketekunan yang dimaksud di situ adalah kemampuan bertahan dalam kesukaran. Tidak sekedar sikap bertahan, bukan. Tetapi sikap sedemikian rupa sehingga mampu menjadikan situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang sulit
itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah, mengalami kesulitan, mengalami tantangan, supaya kita dibentuk ketekunannya. Bagaimana kita bukan cuma sekedar bertahan, saudara, tetapi situasi-situasi sulit ini kita berjuang sampai kita menang, dan lewat kesulitan itu nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang Tuhan inginkan, dan itu Tuhan temukan di jemaat Tiatira. Sekalipun mereka mengalami tekanan, kesulitan, saudara, mereka tidak menyerah. Tuhan memuji mereka. Saya nggak tahu apa yang sedang kita alami hari-hari ini, saudara. Mari kita belajar tekun. Mari kita hadapi dengan cara yang benar, sampai nama Tuhan dimuliakan. Jadi Tuhan memuji pelayanan maupun ketekunan mereka. Buah dari kasih jemaat di Tiatira adalah pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan tidak bisa dipisahkan dari ketekunan. Gak bisa. Ada banyak orang melayani Tuhan tanpa mengasihi. Banyak. Melayani tanpa mengasihi. Bisa aja kan melayani itu karena menyalurkan hobi, bisa. Bisa aja melayani itu cari uang, bisa. Bukan karena mengasihi Tuhan. Ada. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku mengasihi Tuhan, tapi tidak mau melayani Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, tapi diajak pelayanan gak mau, saudara. Banyak model-model kayak gini, saudara. Ya udahlah, cukuplah, yang penting saya datang ke gereja. Yang paling celaka gini, saudara. Udahlah, saya gak usah ikut ke gereja, pokoknya persembahan saya datang. Dia pikir Tuhan itu pengemis, saudara. Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Tuhan ingin bekerja bersama dengan kita. Tuhan ingin memakai kita. Sebenarnya pelayanan itu anugerah, saudara. Kehormatan. Sama seperti seorang menteri, saudara. Kalau sampai dia diminta oleh presiden membantu sebagai menteri, itu kehormatan. Tuhan mau memakai kita. Orang yang melayani karena mengasihi Tuhan, bisa kita lihat dari mana? Ketekunannya. Karena ketekunan merupakan buah dari kesetiaan. Dan kesetiaan merupakan ekspresi dari hati hamba. Kesetiaan merupakan ekspresi dari hati yang melayani. Jadi bagi saudara yang sudah melayani Tuhan, tetaplah setia. Tetaplah tekun. Hanya orang-orang yang punya hati hamba yang akan tekun melayani, saudara. Karena melayani itu gak mudah ya. Apalagi ketika kita melayani itu tim, saudara ya. Kita tim. Kami di DPJ itu ada 3 orang, saudara. Saya, Bu Ida, Christian, saudara. Kami ketika membentuk DPJ ini, saya cuma minta satu, saya bilang sama mereka. Tolong jangan ada curiga di antara kita, saya bilang. Untuk tetap saling percaya. Dan kami jaga itu, saudara. Untuk bisa saling percaya, saudara. Waduh, kadang si A pinginnya gini, si B pinginnya gini, si C pinginnya gini. Kadang ego mulai muncul. Tapi enggak. Yang ini turunkan tensi, kita temukan. Butuh ketekunan untuk sampai di sana. Jadi kalau kita melayani sebenarnya yang untung kita. Karena karakter kita nanti dibentuk di sana, saudara.
Karakter kita dibentuk di situ. Kesabaran kita dibentuk, rasa tanggung jawab kita dibentuk di situ. Jadi buah dari kasih jemaat di Tiatira adalah pelayanannya, dan Tuhan memuji saudara. Pelayanan maupun ketekunan. Hanya orang-orang yang tekun yang bisa bertahan melayani Tuhan. Dan hanya orang-orang yang punya hati hamba, yang punya hati melayani, yang mampu tekun. Makanya jangan heran, tidak sedikit kita lihat orang ada, Pak saya pengen melayani. Ya bertahan 1-2 bulan, 3 bulan. Nggak tekun saudara. Nggak tekun. Kenapa? Melayani itu nggak mudah memang. Kita harus mengosongkan ego kita, gengsi kita, kepentingan kita. Saya salut kadang sama anak-anak kita ya, yang remaja-remaja ya. Saat anak-anak muda yang lain ngafe malam minggu saudara ya. Mereka di sini doa, habis doa ngeset kursi ini saudara, ngeset alat musik, ngepel ini supaya kita bisa nyaman ibadah saudara. Waduh, itu nggak mudah saudara. Kadang mungkin teman mereka ngajak, ayo dong masa kamu cuman gereja terus sekali-sekali ngafe dong. Ada nggak kayak gitu yang nanya? Kenny ada ya? Kevin ada yang ngajak gitu Kevin ya? Ada ya? Tapi tetap persisten saudara. Tekun melayani Tuhan. Dan percayalah, satu saat engkau akan menerima upahnya. Saya sama istri waktu mahasiswa sampai menikah saudara. Hidup kami itu cuma di dunia gereja, pelayanan. Kalau mau cari kami berdua itu gampang. Kalau nggak di gereja, di perpustakaan, itu aja. Bukan di perpustakaan, di toko buku saudara. Karena saat itu saya lagi ngambil S2 saudara. Jadi setiap ada punya waktu kosong, ya ke toko buku. Atau di gereja, udah itu aja. Dan itu membentuk karakter kita saudara. Nanti kalau saudara menikah, itu baik. Baiknya apa? Saudara sudah terbiasa memahami teman sepelayanan. Sehingga untuk memahami pasangan kita pun nggak sulit. Udah terbiasa ngalah dengan teman sepelayanan. Jadi untuk ngalah terhadap pasangan kita pun nanti nggak sulit saudara. Karena ada dibentuk kerendahan hatinya. Tanggung jawabnya. Di dalam bekerja pun nanti nggak sulit saudara. Kenapa? Karena di dalam pekerjaan itu selalu ada teamwork. Kerja sama tim. Kita harus belajar memahami teman kita. Makanya saudara, beberapa perusahaan-perusahaan besar kalau mereka mencari karyawan, tidak sedikit mereka bertanya gini, kamu rajin gak pelayanan di gereja? Kenapa ditanya itu? Kalau mereka bisa tahan lama pelayanan di gereja saudara, berarti mereka sudah terbiasa berbenturan dengan sesama temannya. Terbiasa untuk menghadapi temannya yang menjengkelkan. Jadi di dalam perusahaan pun sudah tidak sulit saudara. Ini Tuhan puji dari mereka. Yang terakhir, sudah saya bahas tadi. Ini buah dari kasih jemaat Tiatira adalah pelayanan. William Berkeley mengatakan seperti ini. Seorang profesor teologi dia katakan, pelayanan merupakan hasil dari kasih dan ketekunan adalah hasil dari kesetiaan. Pelayanan merupakan hasil dari kasih dan ketekunan adalah hasil dari kesetiaan saudara. Jadi saudara tidak akan pernah tekun kalau tidak setia. Dan saudara tidak akan mampu melayani kalau kita tidak bisa mengasihi. Gak bisa saudara. Hanya orang-orang yang mengasihilah yang akan kuat melayani saudara. Tapi kalau orang cuma egois memikirkan diri sendiri, gak bisa pelayanan saudara. Gak bertahan lama. Yang ketiga, apa yang dipuji Tuhan dari jemaat Tiatira saudara? Jemaat Tiatira mengalami kemajuan dalam pelayanan. Ya wajarlah ya. Mereka imannya sama kasihnya bertemu dengan ketekunannya ya berkembang. Mereka lakukan semuanya dengan baik, pelayanannya berkembang. Dan dikatakan saudara, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ada kemajuan demi kemajuan saudara.
Kalau saudara melakukan semuanya itu dengan iman, dengan kasih, dengan ketekunan, dengan hati melayani, saya percaya saudara pasti maju. Kalau perusahaanmu dijalankan dengan iman, dengan kasih, dengan ketekunan, dengan hati yang melayani, gak mungkin pelayananmu gak maju. Kalau pendidikanmu kamu lakukan dengan kasih, dengan iman, dengan ketekunan, dengan hati melayani, gak mungkin kita gak tambah maju dalam pendidikan. Ini prinsip saudara. Begitu juga dalam keluarga. Kalau kita bangun keluarga kita dengan iman, dengan kasih saudara, dengan hati yang melayani, dengan hati yang tekun, gak mungkin keluarga kita gak tambah bahagia. Gak mungkin. Pasti ada kemajuan. Dan saya percaya kalau kita semua sepakat saudara, kita mau komitmen, kita mau membangun iman kita. Iman kita bangun dengan kasih kita. Kita sama-sama melayani, kita sama-sama tekun. Saya percaya gereja ini gak mungkin tidak maju. Amin. Pasti maju. Tapi kalau ya itu, ya urusan dia lah. Ya kita muter-muter saudara. Tuhan mau pelayanan kita berkembang maju. Ada banyak hal yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita saudara. Kampus Universitas Bhinneka kita sedang garap. Penjara kita sedang garap. Ngujang sedang kita garap saudara. Ada banyak hal pelayanan. Ayo kita semua bersama-sama. Oktober minggu kedua saya akan pelayanan ke Nusa Kambangan lagi saudara. Harusnya diminta bulan ini, saya bilang kasih waktu saya 1 bulan lagi, saya bilang. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Saya sudah lama, sejak pandemi saya berhenti pelayanan di Nusa Kambangan. Ini diminta lagi saudara. Oktober minggu kedua nanti saya akan ke sana lagi saudara. Saudaraku, mari kita terlibat pelayanan saudara. Jangan puas hanya menjadi orang Kristen saudara. Tuhan tebus kita bukan untuk itu. Oke, sekarang kita masuk ke teguran Tuhan. Teguran Tuhan kepada jemaat Tiatira. Apa yang menjadi teguran Tuhan saudara? Tadi sudah dipuji-puji kan? Sekarang Tuhan tegur. Dia katakan membiarkan gereja berkompromi dengan kesesatan. Wahyu 2 ayat 20 kata, tetapi aku mencela engkau karena engkau apa? Membiarkan siapa? Wanita Isabel ada di gereja. Kalau Isabel ada di gereja, gereja itu pasti ada masalah. Kalau Isabel ada di perusahaanmu saudara, perusahaanmu pasti ada masalah. Kalau Isabel ada di rumahmu saudara, rumahmu pasti ada masalah saudara. Hati-hati spirit Isabel saudara. Apa itu spirit Isabel saudara? Apa itu spirit Isabel? Saudara nanti bisa baca di dalam 1 Raja-Raja. Siapa itu Isabel saudara ya? Lihat. Tuhan selalu menegur jemaat yang ada di Wahyu dengan peristiwa-peristiwa masa lalu. Betul gak saudara? Dosa masa lalu itu kembali lagi saudara. Kalau minggu lalu di Pergamus, Tuhan ingatkan spirit siapa saudara? Bileam yang ada di perjanjian lama. Ini di Tiatira Tuhan ingatkan lagi, kenapa kamu jadi seperti itu? Karena engkau izinkan ada Isabel di situ, seorang wanita. Isabel, siapa itu Isabel saudara? Isabel adalah seorang perempuan dari Etbaal atau Raja Sidon yang adalah penyembah berhala. Dia seorang perempuan penyembah berhala. Dan ternyata Isabel ini diambil oleh Raja Israel yaitu Ahab untuk menjadi istrinya saudara. Kenapa Tuhan larang orang Israel menikah dengan Allah bangsa Moab, bangsa Sidon, bangsa yang lain? Karena ketika mereka menikah dengan bangsa lain, maka Allah mereka akan datang ke rumah orang Israel. Itu yang terjadi.
raja Israel, Ahab, mengambil Isabel sebagai istrinya. Sehingga Isabel ini membawa dewa-dewanya ke Israel dan mempengaruhi Ahab dan orang-orang di Israel untuk menyembah Baal. Kelihatan sederhana, tapi serius bagi Tuhan. Pengaruh Isabel dalam penyembahan berhala di Israel berkembang pesat dan menyeret orang Israel untuk menyembah berhala, saudara. Mungkin saudara pikir, oh saya nggak menyembah berhala Pak, saya nggak menyembah Allah lain. Tapi engkau izinkan ada berhala dalam hidupmu. Apa sih itu berhala, saudara? Berhala adalah sesuatu yang lebih penting, yang lebih berharga, yang lebih kita hormati, yang lebih kita utamakan melebihi Tuhan. Itulah berhala. Saya kemarin dikesan ngomong sama bapak-bapak sama ibu-ibu anggota kesan. Tanpa sadar seringkali kita mengizinkan anak kita menyembah berhala. Apa berhala zaman sekarang, saudara? Handphone. Handphone itu bisa lebih penting dari Tuhan, saudara. Anak-anak kita, bahkan kita, tanpa baca Alkitab, tanpa doa, itu kita bisa tenang-tenang saja. Tapi saudara keluar rumah tanpa handphone, saudara bisa stres, saudara. Berarti handphone itu menjadi kebutuhan terpenting bagi kita dan itu sudah menjadi berhala. Isabel memaksa orang Israel untuk menyembah berhala. Isabel menawarkan pluralisme. Jadi ketika Isabel masuk ke istana Ahab, saudara, ya udahlah, kamu punya Allah Yahweh, ya saya punya Allah, ayo kita sama-sama nyembah kedua Allah kita. Kan sama-sama Tuhan, dia bilang. Oh, kelihatan baik nggak, saudara? Baik. Baik. Kita nasionalis lah. Di rumah kita ada agama A, agama B, agama C. Ya kita nasionalis lah. Karena nabi dari Allah Yahweh, nabi dari Tuhan pencipta alam semesta, tidak mau menerima Allahnya Isabel, saudara. Akhirnya apa yang dia lakukan? Lihat, nabi-nabinya orang Israel dibunuh, saudara. Dibunuh sama Isabel, saudara. Akhirnya dia mengangkat nabi-nabi kafir, saudara. Gelap itu gak bisa bersatu dengan terang. Gak bisa, saudara. Apa yang terjadi? Dikatakan, sebab itu Ahab telah memanggil Obadya dan yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Lihat. Isabel melihat, ya kalau nabi sekarang hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta di sana yang benar dibunuh sama Isabel, saudara. Karena pendeta gak mau kompromi terhadap penyembahan berhala. Melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Saking sadisnya Isabel ini mengintimidasi. Nabi-nabi Kristen harus disembunyikan di gua, saudara. Bermula dari mana? Percintaan antara Ahab dan Isabel. Hati-hati pilih istri, saudara ya. Istri itu bisa membuat engkau tambah maju. Istri itu bisa menghancurkan hidupmu. Kalau istri sudah jadi Isabel, saudara, celaka, saudara. Spirit Isabel. Sebelum sampai di sini, saudara, perhatikan. Akhirnya Isabel semakin ganas, saudara. Sampai muncullah siapa, saudara? Elia. Ingat kisah Elia di Gunung Tabor? Dia tantang nabi-nabinya Isabel, saudara. Oke, gini aja dia bilang. Kita buat persembahan.
Saya buat persembahan, kalian buat persembahan. Kita panggil Tuhan kita, siapa yang memakan persembahannya? Ada 400 Nabi Baal saudara kumpul. Dia kasih mereka persembahan lembu saudara. Kasih. Dipanggil-panggil Tuhan supaya membakar hangus ini. Sampai mereka sayat-sayat tubuhnya saudara. Ternyata Tuhannya gak datang-datang membakar persembahan mereka. Datang Elia bilang gini, udah buat kolam, kasih air. Sebanyak-banyaknya kasih air. Dia bilang. Ketika Elia berdoa, api datang dari surga membakar habis korbannya Elia. Habis itu apa yang dilakukan Elia saudara? 450, perhatikan. Dengan gagahnya Elia, 450 Nabi Baal dipenggal dia kepalanya saudara. Tapi jangan puas sampai di situ. Setelah selesai dia penggal 450 Nabi Baal saudara. Muncul Isabel ngasih ancaman. Kasih tahu Elia ya. Kalau besok dia tidak mati, saya yang mati katanya. Bayangkan Elia yang gagah perkasa yang membunuh 450 Baal. Nabi Baal. Begitu dengar ancamannya Isabel, apa yang dilakukan Elia saudara? Lari ke birit-birit saudara. Bukan cuma lari ke birit-birit saudara. Dia bilang, Tuhan biar aku mati saja. Ini spirit. Mungkin istrimu gak galak. Dia cuman gini. Ya wes, lengono ya wes. Tapi ingat lo ya. Engkau sudah hidup dalam ketakutan. Itu Isabel saudara. Istrimu gak kamu saudara. Gak datang. Cuma ya gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dia cuman bilang gitu saudara. Engkau sudah gemetaran saudara. Saya mau kasih tahu itu tanda bahwa istrimu sudah didatangi spirit Isabel. Mengintimidasi saudara. Kenapa ibu-ibu senyum-senyum? Punya pengalaman kah? Isabel, Elia yang gagah bisa mengalahkan 450 Baal. Hanya dengar omongannya Isabel. Ketakutan, gemetar. Sampai dia gak mau makan. Sampai dia mau mati saja. Sampai malaikat harus layani dia saudara. Nanti kalau saudara baca kisahnya itu, saudara kaget saudara. Dan sejak saat itu, Elia pensiun jadi nabi. Digantikan siapa? Elisa saudara. Pensiun. Hanya gara-gara siapa? Isabel. Berapa banyak laki-laki hebat menjadi tak berdaya hanya gara-gara wanita. Bintang pun bisa jatuh gara-gara wanita. Hah? Bintang pun bisa jatuh gara-gara wanita. Hati-hati, perempuan itu rawan dikuasai spirit Isabel saudara. Mengintimidasi. Ngomongnya si lembut. Tapi begitu masuk ke hati, itu mengobok-obok hati sampai gak bisa tidur 3 hari 3 malam. Lagi kumpul-kumpul rame-rame gini, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda saudara. Oh sukacita, begitu datang orang ini. Ngomong 1-2 kata, waduh suasana langsung buram saudara. Ini Isabel ini saudara. Pernah lihat model-model kayak gini saudara? Ya jangan pura-pura gak tahu lah. Ya kita udah enak-enak bahagia saudara. Tiba-tiba begitu dia datang mengeluarkan cuma 1-2 kecap kata. Tapi itu bisa merontokkan semua suasana hingar-bingar kebahagiaan kita saudara. Dan itu yang ada di Tiatira. Spirit Isabel ini masuk di sana saudara. Sampai hamba-hamba Tuhan di sana ketakutan.
Saya kadang kalau ketakutan lihat jemaat, saya bilang, Tuhan jangan-jangan ini roh Isabel ini. Ada di sana wanita yang cukup terpandang. Sepertinya dia seorang pengusaha, orang kaya. Ingat, Tiatira kota yang kaya. Penenun kain ungu. Memang kerja bertenun itu apa saudara? Perempuan kebanyakan, betul ya? Jadi dia menjadikan dirinya nabiya. Orang kaya, ngaku cinta Tuhan, ngangkat diri sebagai nabi. Nah, ini yang celaka saudara. Ngangkat diri nabi. Dan dia mengatur gereja saudara. Akhirnya dia menyeret beberapa jemaat untuk menyembah berhala lewat serikat pekerja itu. Ini yang ada di Tiatira saudara. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan. Yang disesatkan siapa saudara? Hamba-hambaku supaya berbuat zina. Berbuat zina artinya apa saudara? Berbuat zina mereka mencintai yang lain melebihi Tuhan saudara. Ada kasih yang lain. Kalau dalam bahasa Alkitab itu berbuat zina itu nyembah berhala saudara. Menyembah berhala itu zina saudara di Alkitab. Perjanjian lama. Penyembahan berhala itu perzinahan di hadapan Tuhan. Dan makan persembahan-persembahan berhala saudara. Mari kita semua. Jangan sampai ada kita dikuasai spirit Isabel. Tentu spirit Isabel ini bukan hanya untuk perempuan saudara. Laki-laki juga bisa dirasuki spirit Isabel ya. Mengintimidasi ya. Anak-anak lagi enak bermain ya. Begitu dengar suara mobilnya papanya. Din, papi, ayo sembunyi. Ini Isabel ini saudara ini. Ancaman Tuhan kepada, lihat. Saya suka Tuhan itu gini. Yang diancam Tuhan bukan jemaat. Yang diancam siapa saudara? Isabel dan pengikutnya. Pengikutnya saudara. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tuhan itu luar biasa ya. Tetap dia kasih waktu untuk bertobat. Tetap dikasih waktu untuk bertobat saudara. Jadi kalau saudara selama ini mungkin kita sudah sadar. Saya ini kok hidup saya gak benar ya. Tapi kok saya masih tetap di sini. Ya Tuhan kasih waktu untuk bertobat saudara. Tuhan yang kasih waktu saudara ya. Untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang. Tuhan kasih dia penyakit ya. Ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia. Bukan cuman Isabel yang apa namanya itu yang dihukum Tuhan. Tapi orang-orang yang berzina dengan Isabel saudara ya. Yang mengikuti ajarannya saudara ya. Dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Mari kalau spirit ini ada dalam diri kita saudara ya. Mari kita sama-sama bertobat. Ya saya percaya setiap kita punya potensi dikuasai spirit dari Isabel ini. Saya pun punya potensi dikuasai saudara ya. Tapi kita mau betul-betul koreksi. Jangan-jangan kalau hidup kita ini sudah suka mengintimidasi orang. Sudah suka menekan orang. Membuat orang jauh daripada Tuhan. Mengajak orang untuk tidak setia kepada Tuhan. Membuat orang tidak lagi cinta Tuhan. Itu spirit Isabel saudara. Ya. Tuhan kasih waktu untuk bertobat. Tuhan katakan kalau nggak mau bertobat ya Tuhan akan hajar. Tuhan kasih penyakit sampai mereka tidur di ranjang saudara. Tidak cukup sampai mereka yang dihajar Tuhan kalau nggak bertobat. Tuhan katakan dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui supaya Tuhan kita tahu bahwa ada Tuhan saudara. Bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang dan bahwa aku akan membalaskan kepadamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi mari kita sama-sama koreksi spirit Isabel ini saudara ya. Spirit yang ingin menguasai, spirit yang ingin mengintimidasi, spirit yang ingin membawa orang untuk berzina atau tidak lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Untuk kita hidup dalam kedagingan, hidup dalam duniawi saudara. Itu spirit Isabel saudara ya. Janji Tuhan kepada jemaat. Nah ini terakhir. Jadi luar biasa perhatikan. Tuhan memuji. Tuhan menegur,
yang dan ditegur dia itu bukan jemaat yang baik-baik, yang iya jemaat yang terlibat di dalam alirannya Isabel, saudara. Dan itu yang Tuhan ancam. Janji Tuhan kepada jemaat yang setia, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia katakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Artinya kita tidak turut dihukum, saudara. Tidak turut dikasih penyakit seperti yang dia bilang. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu. Apa yang sudah kita kerjakan selama ini, yaitu iman dan kasih, pelayanan dan ketekunan. Itu kerjakan terus kata Tuhan. Lakukan terus kata Tuhan. Itu tidak akan sia-sia kata Tuhan. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang, dan barang siapa menang. Kenapa dia bilang menang? Karena ini Isabel ini selalu mempengaruhi kita. Udahlah, janganlah serius-serius melayani Tuhan. Udahlah, ngapain sih tunduk-tunduk sama pemimpin? Aduh, udahlah, yang penting kita senang-senang, nikmati hidup selama masih ada hidup. Itu tantangan, saudara. Kalau kita menang atas semua itu dan kita tetap setia, Tuhan bilang, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kita akan nanti memerintah, saudara. Nanti akan dikasih 1 kota, ada yang 5 kota, ya, memerintah atas bangsa-bangsa di langit baru, bumi baru. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar, tukang periuk sama seperti yang kuterima dari Bapakku, sama seperti Yesus, saudara. Memerintah, kita pun akan memerintah. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari saudara yang dikasih Tuhan, mempelajari Tiatira cukup menarik, ya. Mari tetap kita lakukan iman dan kasih. Tetap lakukan itu. Pelayanan dan ketekunan, tetap lakukan. Hasilkanlah buah, biar kita terus semakin berkembang. Jangan puas cuma jadi pemain musik, saudara. Jangan puas, berkembang terus. Jangan puas hanya sekedar aser. Jangan puas cuma sekedar hadir di ibadah. Ambil bagian dalam pelayanan. Apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan puas, saudara, hanya sekedar singer. Mulai berpikir bagaimana menjangkau jiwa, memuridkan orang lain, membawa orang datang kepada Tuhan. Jangan puas dengan kekristenan kita. Karena Tuhan mau memakai kita, Tuhan mau melibatkan kita. Tuhan ingin menyatakan kuasanya lewat hidup kita. Dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita mulai pelayanan, saudara. Mari saya mengajak setiap jemaat Tuhan. Apa yang sudah baik, yang sudah kita lakukan selama ini, mari kita kembangkan. Tapi apa yang belum kita lakukan, mari kita lakukan, saudara. Karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena melayani Tuhan itu merupakan anugerah, merupakan kebahagiaan, itu merupakan kesempatan untuk kita latihan. Karena nanti di langit baru dan bumi baru, kita juga akan memerintah bersama dengan Tuhan di kekekalan. Mari kita tundukkan kepala. Kita bangkit berdiri, yuk. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu.
Saudara, Tuhan panggil kita bukan cuma sekedar kita memenuhi bangku gereja. Bukan. Tuhan mau kita melakukan apa yang dilakukan jemaat di Tiatira. Mereka bangun imannya, mereka bangun kasihnya, mereka melayani Tuhan dengan tekun. Tuhan katakan bahwa setiap kita diberi talenta. Ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Menurut kesanggupan kita masing-masing. Tuhan tahu kapasitas kita. Bagi yang 5 talenta mengembangkan menjadi 10 talenta, dan Tuhan memuji dia, dan Tuhan bangga sama dia. Yang 2 talenta mengembangkan menjadi 4 talenta, dan Tuhan juga bangga. Walaupun dia cuma mengembangkan 2. Tapi yang 1 talenta menyimpan. Akhirnya Tuhan katakan kepada dia, engkau hambaku yang jahat dan malas. Saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, itu supaya kita pakai untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Bukan supaya kita bisa memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bukan. Karena ketika saudara tidak melayani Tuhan, ada orang-orang di luar sana yang harusnya bertobat dari pelayanan saudara jadi tidak bertobat. Betapa jahatnya kita. Ada hal-hal di dunia ini yang mana hal itu hanya bisa saudara kerjakan. Tuhan tidak akan kasih kepada orang lain. Hanya saudara yang bisa mengerjakan itu. Karena itu sadarilah betapa pentingnya kita bagi kerajaan Allah. Betapa berharganya kita. Mari kita serahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan. Tuhan memuji jemaat Tiatira karena mereka betul-betul serius membangun iman mereka, di dalam kasih mereka, di dalam pelayanan mereka dan ketekunan mereka, dan terus mereka bertumbuh. Dan itu yang Tuhan inginkan dari jemaat di tempat ini. Kalau selama ini kita belum berbuat apa-apa kepada Tuhan, mari, harusnya kita mulai gelisah, saudara. Gelisah. Karena kita nggak tahu waktu yang Tuhan kasih itu sampai berapa lama. Tuhan bilang, Tuhan kasih kita waktu untuk bertobat. Tapi kalau kita nggak bertobat, dia akan datang dengan mata yang menyala-nyala. Dia akan menyelidiki hidup kita. Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau selalu memberikan kami kesempatan yang baru untuk kami lebih baik lagi. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu egois. Kami hanya sibuk memikirkan diri kami dan kebutuhan kami, nggak peduli apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Pulihkan kami Tuhan. Buka mata kami untuk melihat talenta yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mampukan kami mengembangkan itu. Kami bersyukur, materaikan firman-Mu, pulihkan umat-Mu. Pulihkan Tuhan. Segala spirit Isabel kami tolak dari tempat ini di dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kota Gunung Agung. Ku berdoa Gunung Agung,
hati datang di hadapan Bapa di dalam nama Yesus. Kami membawa kota ini di mana Tuhan tempatkan kami. Kami percaya tidak kebetulan Tuhan menempatkan kami di kota ini. Karena itu kami berdiri mewakili kota ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan atas kota ini. Celikan mata rohani setiap penduduk kota ini, supaya mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan dalam Kristus Yesus. Roh Kudus, bekerjalah atas kota ini Tuhan. Berkati kota Tulungagung, berkati pemerintahan Tulungagung. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami, baik itu Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD Tuhan, semua jajaran pegawai negeri sipil Tuhan, eksekutif, yudikatif, legislatif, semua kami bawa di hadapan Tuhan. Mereka wakil Tuhan yang dipercaya mengelola kota ini. Karena itu kami minta anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Beri mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka, berkati mereka Tuhan, berkati mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan gagalkan. Segala niat-niat jahat mereka Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, menjadi berkat, menjadi terang, menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati ekonomi kota ini Tuhan. Pulihkan keamanan kota ini, Engkau menjagai Tuhan. Berkati, pulihkan umat Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan yang ada di kota ini. Biar kami bisa menjadi berkat atas kota ini, dan nama-Mu dimuliakan di kota ini. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan kota Tulungagung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah-Mu Tuhan. Tuntun sertai langkah-langkah kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami hidup dalam kebenaran-Mu. Lindungi setiap umat-Mu dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Apapun pergumulan masalah umat-Mu, Tuhan buka jalan, berikan hikmat bijaksana Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana, kecerdasan Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat-Mu sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang beserta semua keluarga besarnya pemilik tempat ini. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu atas hidup mereka, menjagai, melindungi dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa mereka untuk mengenal, mengasihi Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bawa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa di dalam dosa mereka. Roh Kudus yang menjamah mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada sepanjang minggu ini, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya Tuhan. Apapun masalah dalam perusahaannya, Tuhan buka jalan. Kami bersyukur, kami serahkan Barata ini sepanjang minggu ini juga ke dalam anugerah-Mu. Berkati buat berhasil. Sungguh kami serahkan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ingin menuntun kita. Karena itu jangan takut.
pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan turun dalam hidupmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kami